Halo semuanya. Jadi ceritanya gue lagi jalan dekat rumah terus ngeliat poster Ruben Onsu gede banget nih. Langsung gue ajak janjian, pengen tahu nih sebenarnya apa ini Kak Ruben nih. Ini kalau yang ada di sini nih, kita duduk ini nih Tabenia. Jadi lebih ke cake, makanan-makanan manis gitu. Itu katanya Sarwenda suka baking kan? Ya, akhirnya dibikinin ini. Bikinin ini. Nah, terus dia kan orangnya masak terus kan. Jadi sayang juga kan. Ya lu masak tapi akhirnya nggak menghasilkan kan. Ya gimana nih caranya? Gitu gitu. Dipikirin ya gimana caranya jadi duit ya? Terus akhirnya jadi ya paling gue bantuin bentukin strukturnya aja. Kalau pilihan varian menu biar dia yang berekspresi sendiri gitu. Kalau yang ini apa namanya roti. Cuman yang kita mau coba itu, kalau gue ngelihatnya kemarin pas lewat warna merah gede banget nih, mie gerobak Ciwen. Iya. Kita mau nyobain itu tuh hari ini. Betul. Jadi gue mikir apa nih ya? Pokoknya ini mie ayam enak nih. Gimana nih namanya ya? Kalau gue gue capek ya. Iya kan? Sekali-sekali jangan gue aja di itunya. Udah yang ini aku bikinin aja mie gerobak mie ayam kamu di. Hah? Ini susah loh, nanti aku gini, udah lu bikin aja nanti gue nyari bahan bakunya. Gitu. Karena gue suka geprek bensu kalau gue ya. Kemarin malam persis gue baru makan, sambil main game makan ya kan. Gue belum pernah nyoba nih, cuman ngelihat ada satu food reviewer bandingin bakso aci ya. Lo bikin juga kan ya? Bakso aci. Terus dia suka yang punya lu juga gitu. Jadi kayaknya kalau lo sama makanan tuh tangannya udah gimana ya? Iya karena gue jalan-jalan nih, misalnya gue ke kota mana nih, gue udah tahu nih makanan-makanan andalan gue nih. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang baru, gue harus keker dulu. Itu apa sih makanannya? Kalau yang menurut gue belum pernah lihat ya, gue pasti akan cobain. Tapi kalau cuman sama bakso, gue punya langganan gue kok di sini. Gitu. Jadi kalau gue mau cari makanan yang gue jual ya harus yang lidah gue makan. Iya kan, karena nggak mungkin dong lu mempromosikan sesuatu ya, tapi elunya nggak makan. Bener juga sih, soalnya ada yang bilang kalau lo mau bisnis makanan minimal lo bisa makan itu seminggu 3 kali karena lo mau gitu. Iya. Banyak juga orang. Gue malah lebih. Ketika ini mau keluar ya, ini gue itu hampir 1 bulan tuh gue setiap hari mie. Jadi menu ini ada yang gue suka nih, tapi kalau dihitung nanti kan udah dihitung, nanti harga jual segini, mahal banget, cari yang lain. Jadi nyobain bahan baku lain lagi, dicoba lagi rasanya, dimakan, dan harus dimakan bener. Dan dimakan gue ada 2 kategori. Ada makan dalam keadaan perut lapar, emang gua suka banget, atau dalam perut kenyang, karena ini enak kan kita kalau makanan enak walaupun kenyang kan tetap aja ya. Berarti 2 kategori itu maksudnya gimana? Jadi kadang kalau gua nyobain pagi nih, pada saat perut lapar, pada saat perut kenyang malam, ya gua makan lagi. Untuk tahu konsisten nggak? Ini apa gara-gara enaknya cuma karena gua lapar doang? Atau emang enak beneran? Iya, gitu. Karena kalau enak beneran, mau agak kenyang pun belum lapar-lapar amat pasti sikat juga. Iya, jadi mie, ini udah gue beli, nih udah gue bikin nih, ya udah gue bikin. Terus gue diemin dulu, sejam, 2 jam. Pikiran gue adalah kalau seolah-olah orang itu misalnya mau bawa ke tempat kerjanya di Bogor, ke tempat kerjanya di mana yang lintasannya lumayan, atau dia mau bawa ke Bandung, atau dia mau bawa kemana. Ini kekuatannya sejauh apa nih tingkatnya? Kekuatan tuh maksudnya kayak mie-nya gitu. Rasanya masih konsisten. Rasanya masih konsisten enggak gitu. Jadi gua nggak mau sampai dia ngurangin rasa. Mie mentahnya itu kan harus gue pikirin dari gudang ke chiller kita itu berapa lama. Ya, kalau udah dibuka itu kekuatannya berapa lama. Nah, itu gua harus banyak korbanin di situnya dulu. Sampai akhirnya nemu yang paling Iya, jadi udah tahu dia kalau udah dibuka berarti lu harus habisin mie-nya. Kalau enggak dia bisa kuat 2 bulan sampai 3 bulan. Kalau enggak dia jadi udah ketahuan. Ternyata mikirnya sejauh itu ya? Iya dong. Gue mikir gue mikir nih, gue pengen bisnis mie nih. Yang namanya juga udah melalang buana kemana-mana kan. Gue mau pengen bisnis mie, lo bisa nggak nyariin gue mie enak? Ya udah lo bikin, terus lo ke TV ngapain gitu. Ternyata enggak ya? Enggak. Gue sampai bener-bener sendiri ya. Kecap asin aja. Kalau untuk mie kecap asinnya cuma cerut gitu doang kan ya. Itu karena beda merek kan beda harga ya. Jadi gue harus cobain dulu. Kalau udah harganya oke nih, harga oke, kita lihat dulu yang produksi banyak gak nih. Kadang-kadang kan cuma sedikit. Bener juga. Iya, ntar tiba-tiba pembeli sudah candu dengan rasanya, senang, terus ada yang kita rubah pasti dia berasa. Makanya kadang lu suka pernah makan ya di salah satu restoran, dulu rasanya nggak gini nih, dulu lebih gini nih, lebih gini. Iya, karena sebenarnya bukan si penjualnya gue yakin. Karena bahan bakunya. Bahan bakunya.
Berarti kalau lo bikin sesuatu itu, lo harus mikirin skalanya juga ya? Kedepannya. Oke lah, kalau lo bisa bikin 1000 kecap asin gitu bisa. Tapi kalau brand lo meledak, buka franchise, ternyata si produsen kecap asin ini nggak bisa mampu nih. Iya. Berarti itu gimana tuh kalau itu terjadi? Nah itu gue harus cari yang memang bener-bener dia bisa mampu. Kalau bakmi Ciwen ini gue masih mulai dari nol. Kalau geprek bensu gue produksi udah punya kebun sendiri. Kebun cabai. Iya. Wah gila sih, demi kualitas bulu kehilir ya? Iya. Kemarin tuh ya jujur ya, gue kan sama istri gue lagi mikir-mikir gitu. Kita bikin yang lain yuk gitu, karena ini konteksnya soal anak nih. Iya. Jadi kayak, oke lo bikin YouTube lah, bikin ini, bikin apa. Tapi ada nggak ya satu bisnis atau apa yang kita bisa terusin, bisa kasih ke anak gitu kan. Tapi makin gue kulik, makin gue nanya temen-temen, makin gue nggak mau. Eksperimen persis kayak Karung Ben barusan ya. Dia ngomong gitu aja. Gue udah males Lo harus cobain ini cabe kayak gue udah males, ngedengerinnya males gue. Karena kalau kayak tadi ya, tiba-tiba si produsen kecap asin nih, kalau dia tiba-tiba main naikin harga gimana? Kata-kata ya tiba-tiba. Ada nggak kayak gitu? Ada, apalagi ini ya kalau pemerintah ya bilang harga naik. Waduh. Itu bukan bini gue yang pusing, yang pusing. Aduh, biasa kalau di mana-mana ibu rumah tangga pusing, ini Ruben Onsu pusing gara-gara cabai naik. Iya, harga ini naik, ini ya kan yang kita itu bukan rumah kita doang. Bener. Usaha kita kan juga naik. Bener. Iya kan? Pembeli bisa berkurang. Pembeli kita naikin harga, dia nulis di komen. Masang Instastory. Iya nggak? Jadi bingung nggak tuh? Bingung. Iya, tapi ya makanya yang kita bilang selama lu ada di bumi ya, gue bilang di bumi ya, bukan di negara, di bumi. Ya ketika lu ada di situ ya lu mikir bagaimana lu bertahan hidup aja. Ya selama gue masih bisa, apa yang gue kerjakan, apa yang bisa gue hasilkan, ya itu yang gue hasilkan. Berarti kalau harganya pun naik, apa yang terjadi? Gak bisa, gue gak bisa ngomong apa-apa. Naikin juga? Gue cuma gini doang. Oke pak. Rese ya? Jadi gue subsidinya dari menu yang lain. Jadi gue harus keluarin varian yang lain, gue subsidi yang lain. Belum tentu yang varian baru juga diambil. Ya, gimana cara lo memanage egonya supaya lo bisa tahu bahwa yang salah tuh gue bukan pasar? Karena banyak banget orang-orang bikin bisnis ya, atau apa YouTuber juga banyak gitu kan. Kalau begitu nggak laku ini salahnya orang lain kan. Wah ini orang nggak ngerti nih, orang ini nih. Tempatnya bos sial. Tempatnya bos sial. Itu gimana caranya lo bisa mikir bahwa enggak sih kayaknya gue nih yang harus masalah dari diri kita gitu. Iya, gue udah bilang kenapa? Karena bener yang gue bilang salahnya dari diri gue itu, gue tuh lebih gini. Harusnya gue ngomong dari awal, harusnya gini ya. Tapi ini gue ke-skip lagi nih. Oke, gue perbaikin kalau gue mau berikutnya. Oh, berarti kita ngaku salah pun nggak masalah? Nggak ada masalah. Kalau gue mah langsung ngomong, iya sih salahnya di gue sih, gue skip juga nih di sini gitu. Jadi sebenarnya gini, lo harus bisa berdamai dengan ego lo. Iya. Jadi kalau lo nggak bisa, dikit-dikit kalau ini turun, ini nggak, sial nih, ini nggak, susah. Iya benar-benar. Kalau ini gue udah jalan ya, jadi posisinya gue selalu bilang sama yang pegang, pokoknya kalau udah jalan ya gue udah nggak mau mikirin lagi, dalam arti karena strukturnya sudah terbentuk, strukturnya sudah ada gitu. Jadi gue cuma mikirin varian baru. Jadi ya struktur itu dikembangkan bukan dibentuk terus. Gitu buat gue. Tapi gue lebih mikirin ke yang lain. Makanya kalau gue lagi sekarang ini yang gue lagi fokus dan concern itu ya ini gue yang ngeluarin Bertrand parfum. Parfum sekarang? Iya. Eksperimen terus. Enggak nih, gue tuh harus bisa mikir kayak gini loh menurut gue. Gimana caranya? Orang tuh ada yang bakat, ada yang enggak kali ya. Maksudnya kalau gue tuh akhirnya larinya ke hal-hal yang gue suka kan. Kayak gue bikin stand up comedy, IO-nya gue sendiri gitu. Gue ngerjain sendiri gitu. Cuma kalau jualan produk itu gue nggak pikir kok tiba-tiba bisa lo punya parfum tuh gimana ceritanya gitu loh. Maksudnya. Karena kalau gue bilang begini, kan kalau usaha makanan ya udahlah gue udah ibaratnya gue jual pack aja, gue ngerti marketnya kemana nih, gue ngerti nih pasarnya kemana. Makanya kayak geprek gue dari cuman bikin usaha sampai gue akhirnya punya pabrik tepungnya sendiri, punya kebun cabai sendiri. Ayam nggak punya dong? Ayam belum. Itu besar banget investnya, udah nggak masuk akal lah. Udah lah kita beli aja, kita bagi rezeki lah ya. Ini udah 1 tahun Dit. Oke, 1 tahun. 1 tahun, gue pikirin. Jadi baru jadi. Karena ini kapan launchingnya? Udah launching, udah lah, nggak usah pakai launching, ngabisin duit. Pokoknya pakai Instagram aja kan udah ada follower banyak. Kenapa gue besarkan namanya Bertrand, gue ini. Jadi ya
buat dia ada usahanya suatu saat nanti. Itu maksud gue, make sense tuh. Jadi Mi Ciwen kan ada Ciwennya, jadi lu ada usahanya. Jadi kayak Bertrand juga dia kayak punya tanggung jawab penuh dengan brandnya dia, nggak boleh turun. Apalagi pakai nama dia. Iya, apalagi pakai nama dia. Jadi sama brand ini refleksinya ke dia. Iya. Gimana caranya lu kayak ini katakan parfum ya. Ini gue jadi belajar. Iya. Katakan parfum nih. Lu kan nggak pernah main parfum sebelumnya. Kalau makanan ya udahlah F&B oke. Iya. Terus gimana caranya untuk sebuah produk baru yang mikirin distribusinya, development produknya, itu gimana? Apa lo sendiri? Atau ada orang yang udah jago duluan di parfum lo tarik ke company lo? Apa gimana? Enggak, gue maklon aja. Iya, kita beli dari pabrik, branding baru, kan yang penting kita teknik pemasaran ya. Karena ujung-ujungnya semua ke marketing ya. Iya. Which is kalau F&B ini lo marketing jago banget gitu ya. Ini baru parfum. Lo belum melihat gue ada lagi. Bulu mata gue jual. Belum jadi. Kita bulu kaki jual lucu juga kali ya. Iya. Tunggu, ini ada apa aja sih? Kan geprek bensu nih. Ya. Mungkin dia juga udah nggak tahu kali ya. Udah banyak banget ya. Geprek bensu, ada kue ya kan, ada mie, ada parfum. Bulu mata mau keluar. Apalagi bakso. Udah gua ada obat. Bakso ada. Obat apa nih? Ini depannya ada obatnya nih. Itu obat buat ngurusin badan. Oke, obat diet. Fiber. Mana? Oh, ada lah. Iya. Ternyata dia sekalian bawa kemana-mana loh. Enggak, dia belum kan di sini. Oh, emang jual. Office-nya. Oh, ada lagi nih. Oke. On Slim tuh yang biar BAB lancar. Ini semua gua ada juga. Kenapa gua bilang begini? Gila ya, gua makan tuh ngap juga ya. Ini juga. Ya udah mesti didorong kan sama obatnya, jadi ini gue produksi juga. Jadi habis makan itu ada solusinya juga ya? Iya dong. Gokil loh, Ruben Onsil loh, luar biasa. Dia buat solusinya juga bang. Gokil. Sambil makan yuk. Iya. Jadi kalau ini prosesnya berapa lama nih? Milih-milihnya sampai dari ide sampai nyoba-nyoba sampai jadi? 2 bulan. 2 bulan ya. 2 bulan tapi setiap hari nggak stop tuh. Nggak stop ini, ngulik gitu ya? Iya. Terus ini harga gini aja ini gue hitung nih. Suiran sawinya. Ini satu mangkok berapa? 29.000. 29.000. Ini gue udah mentok banget. Orang kan terbiasa dengan Ruben 15.000 gitu ya. Enak nih. Waduh. Gue agak bingung juga sama bahan baku. Iya, tapi kalau lo nggak makan cabai juga mie-nya masih bisa dinikmatin. Iya, dia ada rasa gurihnya sama agak manis gitu ya? Iya. Itu dari kecapnya apa dari mie-nya? Dari bumbunya. Oh, bumbu yang ditaruh di mie-nya langsung digituin ya? Iya. Karena kebanyakan orang kalau bisnis itu yang dia pikirin cuman kayak oke, gue jualan ke orang, tapi gue nggak terlalu suka banget sama produknya. Gitu. Dan gue banyak sih ngeliat teman-teman gue kayak gitu. Yang ngerasa kayak kayaknya orang suka sih, tapi gue sih pribadi nggak terlalu makan, nggak terlalu nyobain. Ini kayak gue rawit, mana sih lu mie ayam pakai rawit? Tapi karena gue suka pakai rawit ya udah jadi gue ciptakan di tempat usaha gue lah. Gimana sih cara lo bagi waktu antara kerja di TV? Karena gue ngeliat lo hampir tiap hari juga ada di TV gitu. Ya. Belum lagi ngurusin ini, itu gimana caranya coba? Kerjaan gue cuma live doang, Dit. Jadi kalau ada yang bilang gue nggak punya waktu tuh buat mikirin lo, gue nggak punya waktu. Yakin 24 jam lo mikirin itu doang kan enggak ya? Jadi ketika gue udah lagi nggak syuting, langsung gunain untuk meeting, terus gue mikirin lagi apa yang mau gue lakukan ya, apa yang gue mau lakukan ya, bagaimana campaign-nya ya, bagaimana ininya ya. Kalau dalam sehari itu kira-kira hari lo gimana sih? Bangun pagi jam 5, sekarang jam 5 pagi. Sekarang udah balik lagi jam 5, kalau kemarin jam 6. Beda sejauh. Karena kan udah sekolah lagi anaknya. Kirain jam 12. Udah sekolah lagi anak gue. Oke, jam 5 nih. Iya. Jam 6 nganter anak? Setengah 7. Setengah 7 nganter anak? Nganter anak. Karena gue jam 5 rapi-rapin baju sendiri. Ini baru nanti orang gue tinggal ngangkat ke mobil. Itu buat syuting lah ya maksudnya? Buat syuting seharian. Kalau ada syuting pagi, gue punya kegiatan di rumah tuh yang syuting pagi seminggu 2 kali gitu. Kalau enggak pagi gue di situ nongkrong. Sekarang ini gue kalau tiap pagi lagi nongkrong di situ. Di kalau kantor syuting maksudnya? Di sini di Ciwen. Oh di sini. Bakmi, gue tungguin. Produksi gitu. Bukan, gue liatin di jam segini umur berapa yang datang. Berapa yang datang? Astaga, makin datang. Banyak loh. Oh, pembeli gue tuh oma-oma pagi-pagi yang pada olahraga terus mampirnya jadinya ke sini. Dari jam segini sampai jam segini umuran pembelinya segini. Jam segini sampai jam segini umur pembelinya segini gitu. Sampai punya data untuk itu. Lo gila banget sih, gue nggak ngerti sih. Jadi kita tahu bahwa yang beli itu siapa, sehingga apapun perubahan yang kita lakuin buat mie ini itu juga mikirin mereka gitu kan maksudnya kan. Udah nih ngeliatin nih di sini nih sampai jam berapa kira-kira makan siang gitu. Makan siang pas gue mau ke Brownies.
Oke, berarti makan siang di sini atau di sana lah ya? Dari makan pagi di sini. Oke, dari makan pagi di sini. Makannya syuting brownies live? Brownies, iya live. Jam 1? Jam setengah 1 sampai jam 2. Oke. Habis itu, kalau ada waktu kosong, gue preview tayangan seminggu. Buat MOP? MOP. Oh. Berapa video itu seminggu? Gue ngeliat MOP aja banyak banget videonya. Ya, capek. Dia masih preview sendiri loh. Ya kalau gue capek, gue makan dulu, gue diem dulu. Kan gue nungguin live gue jam 6:30. Ada live lagi? Ada live lagi sore. Abis live selesai dong kehidupan dong. Iya dong. Kalau Senin gue meeting weekly sama anak MOP. Masih ada meeting lagi? Masih dong. Agenda seminggu ke depan yang mau lu lakukan apa? Wah. Oke. Selesai meeting jam berapa nih? 12, 1. 12 malam? Iya. Nurul, hidup lo enak banget Nurul enak banget sih Nurul ya. Lo hebat banget sih. Gue bilang gue nggak ngerti lagi sih. Powernya Gokil banyak sih banget. Ya hidup di muka bumi, say. Bener. Kalau nggak kita yang bertahan, ya kitanya yang sirna kan? Bener. Kenapa kita malas banget ya jadi orang ya? Udah pikir ya? Enggak lah. Bener loh. Enggak males, gue emang gak ada kerjaan sih sebenarnya. Emang gak ada job ya? Iya, emang gak ada job. Kalau lu udah jago di bidang yang kayak gini, udah paham betul. Iya, Nah, gue kayak gini-gini nih. Ya, ini sorry ya. Buat gue, ini bisa jadi nanti review sama anak-anak. Itu salah satu pembeli, dia nggak ngerti mana ujungnya, mana bawahnya. Dia makan atasnya. Berarti dari sisi ini tuh bisa penilaian. Oh, kita harus cari yang... Iya bener. Bener kan? Bukan pembelinya yang bodoh. Bukan. Jadi tapi memang bentuknya sama, ya kan? Dia ngerti. Iya. Saya tidak salah dong. Kebetulan kalau gue tuh orangnya suka pakai sumpit kebalik. Ada prinsipnya kan? Ada prinsipnya. Sulik namanya. Sumpit kebalik. Dengan hari sepadat itu, buat keluarga kapan? Mereka ngimbangin. Weekend kepake juga nggak? Kepake. Jadi kalau gue weekend yang kira-kira lintasannya nyaman buat mereka gue bawa. Nggak, maksudnya weekend itu lo pakai kerja atau ada satu hari kerja khusus minggu nih, gua sama sekali nggak mau ngapa-ngapain? Nggak ya? Kerja. Kalau buat lo apa lagi nih nextnya, Kak Ruben? Yang mau dilakuin? Kan mie udah, parfum nih baru nih, ada bulu mata. Sebenarnya apa sih lo nyari apa lagi gitu? Ya kepengen cari yang memang bener-bener bisa jalan dengan pas, karena kan yang gue jalanin juga belum tentu bisa mulus gitu. Kayak mie ayam gue main dulu di satu titik, ada rencana mau buka di titik berikutnya nggak ada. Tapi gue mantepin dulu di satu titik ini, jadi ini bisa jadi pusatnya, cabang-cabang yang lain bisa mencontoh. Dan jadi tempat belajarnya gitu ya? Iya. Saran lo gimana ya kalau misalnya gue mau bikin bisnis gitu? Partner itu sepenting apa ya? Ada yang bilang bahwa mending lo ngerjain sendiri, ada yang bilang kayak enggak, lo harus punya partner. Tapi ada banyak cerita buruk juga soal partner sama orang gitu. Kalau saran lo? Kalau gue ya, ini bukan gue menganjurkan ke orang, tapi kalau dari sisi usaha yang kalau gue jalanin, gue mendingan gue sendiri. Sendirian? Kenapa tuh? Karena bisa. Udah bisa semuanya? Iya, gue bisa mengeksplor apa yang ada di pikiran gue. Dan seandainya gue gagal pun ya salah gue. Tapi kan kalau lu ngasih ide berpartner tiba-tiba gagal, ini gara-gara ngikutin lu nih, jadi salah-salahan. Akhirnya baper, sakit hati, ya kan? Jadi nggak apa-apa gue tempatnya sekecil itu, ini segini, tapi buat gue ya penghasilannya gede, gitu, penghasilannya bagus. Kan dilihat penghasilannya kan? Iya, orang boleh ngelihatnya kayaknya kecil di pinggir jalan gitu. Tapi kan orang nggak tahu omsetnya, profitnya, itu yang paling penting ya. Sampai sekarang bisnis yang gue nggak berani itu sampai sekarang kos-kosan. Kenapa? Bukan itu paling enak ya? Enggak, nggak menarik. Nanti nih tiba-tiba di kos-kosan ada kejadian apa ya. Padahal kita nggak pernah datang ke kosan, kita nggak pernah apa, tapi berita yang naik kos-kosan Ruben Onsu. Narkoba. Iya. Kalau udah sampai kayak gitu ya, maksudnya kalau headline sampai kayak gitu, mau gimana pun lo yang salah sih. Iya. Lo mau ngeles kayak gimana pun gak juga, bisa, ya? pasti lo yang salah gitu. Tanpa orang baca kan sekarang? Iya. Sekarang orang kan nggak ada waktu untuk ngebaca nelaah, pokoknya apa yang jadi headline-nya, ya itu yang menjadi topik yang harus dibahas sama mereka kan. Gue suka banget mie-nya karena buat gue dia lebih gurih dan manis ya, ada rasa manisnya. Kalau gue pribadi gue nggak terlalu suka pakai cabai, jadi cabainya dikit banget sih. Ini pun nggak dinikmatin pakai cabai juga tetap enak, pakai cabai juga tambah enak. Kalau ini menurut gue enak tanpa cabai pun. Kalau lo gimana? Kita kan sering nyobain mie nih. Lo gimana? Ini ya itu bang, kata lo bang, gurih manis. Sama mie-nya tuh nggak pakai mie yang halus, pakai mie yang keriting. Nah itu dia juga bedanya ya. Jadi lebih tebel, lebih enak buat digigitnya. Gue nggak ngerti ya, sejujurnya gue nggak terlalu ngerti tekstur mie ya. Tapi
ini ada hubungannya sama kematangannya nggak? Lo sengaja bikin dia agak setengah mateng kah atau apa? Ya, itu yang gue tadi. Ketika gue terima, bagaimana cara gue penyimpanan di suhunya. Suhu yang terlalu dingin, yang terlalu kuat buat dia juga akhirnya buat dia jadi membeku kan. Jadi ketika dikeluarkan pun rasanya sudah berkurang karena lebih ke es. Iya. Itu walaupun sudah cair. Terus lo nemu suhunya tuh dari mana? Nyoba. Berapa kali nyoba sampai akhirnya oh ini nggak cair kan? Pertama untuk stok gue 2 hari. Terus karena chillernya gede, jadi coba di semua itu kita penuhin. Dia kuatnya berapa? Jadi sebelum ini gue nyoba ada hampir 600 box, 700 box. Wah. Nyobanya. Iya, karena bentuk penyimpanannya, ininya, mangkok, nyari vendor. Kalau zaman dulu kan ada ayamnya di luar ya. Ini ayamnya di dalam. Jangan bilang itu lo pikirin dong. Pikirin. Yang bener. Hanya kayak urusan ayamnya dulu di luar sekarang di dalam itu sampai sedetil itu. Kan zaman dulu. Capek bener kita gila. Kan iya, makanya hebat banget ya. Pemilihan ininya tuh lo lihat dong. Ininya kita ada tusuk gigi, jadinya si pembeli nggak usah. Iya. Masa nyiapin itu ya nyari-nyari di dalam ini ada tusuk gigi. Oh iya benar. Jadi gua nyari vendornya memang benar-benar ada tusuk giginya. Nah, kalau ini gua agak pinter nih, nggak gua jadiin sumpit gini. Kayak kemarin gua ngobrol sama Nisa kan, udahlah kamu bikin apa yuk, coba yuk gitu. F&B jualan makanan apa segala macam. Itu kalau diomongin tuh emang gampang sih. Maksudnya tinggal ngomong doang mah gampang ya. Tapi begitu lo lihat hard work-nya itu ya, kayak kerja yang di belakangnya itu, gua kayak gila ternyata ini loh, sedetil itu ya. Kalau gue boleh saranin, ya lu harus coba dari sesuatu yang kecil. Apa yang lu suka sama bini lo makan? Itu dulu. Kalau kita suka sushi, ramen. Nah, itu yang lo kembangin. Sushi, ramen kan persaingannya banyak nih. Apa yang bikin ramen lu tuh beda? Apa yang bikin orang itu, orang masing-masing kan kayak mie ayam, lu punya langganannya, bakso lu punya langganannya, ini punya langganannya. Bagaimana caranya kita harus mencuri perhatian mereka sehingga kita bisa dikasih space dalam pikiran mereka dan perut mereka nih, menu kita. Dan itu bisa dilakukan kalau kita beda. Bener juga, karena kalau kita saingan enak-enakan yang lebih enak mungkin banyak. Tapi kalau kita beda kan kita sendirian. Betul. Jadi lu harus kasih yang beda. Oh gue begini loh kemasannya. Oh gue begini loh warnanya. Tingkat gue tuh gini, tingkat gue gini. Jadi gue sebelum banyakin cabang, gue QC-nya gue kuatin dulu. Tapi menurut itu gimana? Apakah di servisnya atau di produknya pembedanya ini? Menurut gue nggak bisa dipilih, harus sama-sama. Dua-duanya? Iya dong. Baik servisnya produk beda. Enak, tapi servisnya nggak bagus, orang nggak mau beli. Oke. Servisnya bagus, ini enak bagus, kan yang dimakan menunya, bukan orangnya. Iya kan? Benar. Iya sih, benar juga sih. Jadi harus imbang. Kalau gue tuh gini, pede mempromosikan kalau makanan kita enak. Jadi kalau makanan kita enak, lu coba deh. Makanya gue berani ngasih ke orang, karena buat gue gini, nih lu coba deh, kali aja lu bergoyang dikit nih 1% deh, lu bisa mikirin kalau lu mau makan mie ayam lu pilih gue gitu. Tapi kan nggak menjadi satu keharusan lu harus pilih mie ayam gue ya, lu harus pilih mie ayam gue, enggak kan. Karena usaha itu ya lu pikirin jangka panjangnya gitu. Makanya ada orang yang bikin usahanya dari rumah dulu. Apalagi di era sekarang kan online juga udah bisa. Makanya kalau ke anak gue, ke Bertrand, ketika dia lagi down sekali, dia ini lagi, gue bilang nggak jadi penyanyi nggak ada masalah. Pokoknya udah ada yang udah disiapin kok, tenang aja. Sebenarnya kalau bisnis sama aja sih. Selama lo ngerti strateginya aja. Cuman jangan ngelawan arus yang besar. Ketika ada arus besar yang lagi itu trennya, lo jangan latah buatnya seperti itu, tapi buat yang beda dari dia. Oh justru jangan ngikut. Iya, kan waktu gua yang geprek bensu, ketika orang lagi pada rame-rame bikin cake kan? Iya, kue artis tuh. Artis. Tapi lu sendirian bikin geprek. Bikin nasi sama ayam. Iya. Sekarang banyak juga tuh bikin ayam-ayam dan lain-lain, gitu, tapi geprek bensu masih ya terus ya. Makanya gue ketika gue bikin cake sendiri, ini sendiri, gue nggak ada beban. Ya kalau gue rugi nggak, gue ada ruginya juga dia. Ada gue ruginya. Jadi uangnya kalau yang ini lagi untung, yang ini rugi, ya udah si untung, tolong subsidi ke si rugi. Gue kan punya ada usaha kesehatan juga kan. Apalagi tuh? Ada di sini. Klinik beauty gitu. Iya, enggak kesehatan. Jadi buat swab, semuanya iya. Wah, tapi belum 24 jam. Oke. Mendadak ada ya karena tiba-tiba usaha bisnis gue semuanya kegelincir nih. Kegelincir. Karena COVID kan? COVID. Itu ngaruh banget ya? Wah, ngaruh banget. Itu gue 2 bulan stres, bingung. Gue harus terus spend kantor. Buat karyawan lagi iya, kan? Buat karyawan terus gitu.
Tapi kan gue nggak mungkin kayak gitu terus kan, gue harus bertahan nih, gimana nih caranya. Gue liatin, dikit-dikit orang nyolak. Udah gue cari pabrik swab. Udah gue cari. Gimana nih? Sampai dicari pabrik. Enggak deh gue, nggak bisa. Akhirnya ada lab itu gue kerja sama, ya udah, gue bikin lab sendiri. Terus akhirnya di bidang kesehatan gue tertarik, gue udah punya timnya. Sekarang ini lagi pengurusan proses untuk apotik. Mau bikin apotik. Iya, apotik. Gue mulai ngerti nih, jadi kayaknya lu tuh berusaha memecahkan problem lu sendiri. Iya. Dengan bisnis lu. Betul. Itu yang kayak gue tangkap dari tadi. Iya. Jadi apa nih yang menjadi kendala gue kemarin ini kesehatan. Di gara-gara orang nih kesehatan semuanya, gue beli vitamin, gue beli ini. Gue tuh sampai sekarang nggak COVID ngedit ya. Sampai sekarang? Nggak COVID. Tapi gue ngurusin orang COVID nggak berhenti. Masuk vitamin. Ini pokoknya ya standar madu. Jadi ada yang laporan, Pak, sini kena. Gue kirimnya ke HRD gue. Saya drop barang ya, Pak. Siap ini. Drop. Pokoknya ini gue cari terus obatnya. Itu extra mile yang lo lakuin ya, iya. kayak satu dorongan lagi gitu. Kan lo bisa memilih buat di rumah aja dan cuman lihat-lihat gitu kan. Tapi lo nggak mau, lo mau datang langsung. Makanya kalau rumah sakit ini gue kan masih dalam proses izin, jadi cuman bisa ngejalanin klinik ini doang. Karena proses izinnya juga sama lama. Jadi gue mendingan sekalian yang utama aja, kali-kali ada rezeki kan. Iya. Kali-kali ada rezeki, kita umur yang panjang, ini kasih kesehatan, kasih ini ya kita bisa support, kita bisa ambil alih manajemennya, semuanya kan. Kalau anak kita kagak jadi dokter, minimal kita punya rumah sakit kan. Kayak anak gue kagak ada yang bakat jadi dokter ya, gue tanya nggak ada yang mau semua. Kamu nggak apa-apa nak, nggak usah jadi dokter. Kita punya rumah sakit. Kita punya. Itu tadi udah ngobrol panjang lebar, makasih buat waktunya ya Kak Ruben Onsu. Makasih banget di sela-sela kesibukannya. Amin. Tapi beneran ini terus terang jujur aja, gue emang lagi pengen nanya-nanya, pengen belajar-belajar juga. Amin. Apalagi kemarin pas lagi lewat ngelihat ada satu gedung baru ini jualan makanan gitu. Dan ternyata insight-nya banyak banget ya. Gue jadi makin semangat lagi ya, lu jangan main Dota mulu lu. Kalau nggak ada kerjaan ya gue main Dota, nyari saweran gitu kan. Kalau live kan gitu, nyari saweran gitu. Nyawer dari penonton ya? Iya, nyawer dari penonton. Good luck buat semuanya. Semoga sukses terus, terutama mie-nya enak banget. Kalau ada yang mau nyobain ini di depan S Hardware, Karangtengah, Lebak Bulus ya. Makasih semua yang udah nonton ya.